I'm sorry that I didn't hit you back when you call my line. Oh, did you even need to talk? Or you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. I'm running away. Cause I feel lost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Edwan di Sahabatan Paskat. Jadi teman-teman, di depan saya ini sudah ada salah satu koleksi federal milik salah satu kawan saya di Banyuwangi Kota, yaitu punya Mas Fauzi ya. Jadi ini salah satu koleksi yang bisa dibilang cukup rare item di Banyuwangi ya. Ini adalah Kuahara M35 Parkway. Jadi masih salah satu federal yang bersahabat baik dengan FCM atau federal. Dan ini cukup tinggi ya size-nya. Kelihatan dari bagian lehernya itu panjang, kemudian geometrinya cukup kelihatan untuk rata air. Mungkin sekitar size 21 atau 22 ini. Kita akan coba bedah, kita akan lihat part dan komponen apa saja yang dipasang di sepeda ini. Walaupun sepeda ini sudah di repaint, tapi untuk hasil restorasi atau repaintnya cukup mantap. Dan kita akan bahas satu persatu. Kita coba mulai dari bagian framesetnya dulu. Yuk kita bahas. Kita masuk dulu kawan ke bagian frameset. Jadi untuk bagian framesetnya ini dicat dengan warna ungu. Ungunya nggak solid, agak metalik. Dan pengecatannya ini dilakukan tidak menggunakan cat kompresor. Ini hanya menggunakan cat aerosol saja. Dan hasilnya cukup mantap juga ya. Tentu saja menggunakan aerosol yang berkualitas ini ya. Kita lihat untuk bagian head tube di sini terlihat head tube-nya agak panjang. Ini sepeda leher panjang ya. Jadi sekitar 15 atau 16 cm ini panjang head tube-nya. Kemudian kita coba melihat lagi di bagian depan head tube-nya ada dekal Kuahara Performance ya. Ini dekalnya dikembalikan ke aslinya. Kemudian di bagian sini juga ada dekal Kuahara. Lalu kita lihat lagi dekalnya di sini ada lambang huruf K. Kemudian ini lambang logo federal. Ada dekal chromo tank. Kemudian di seat stay juga ada dekalnya Kuahara. Dan di bagian downtube-nya ada dekal M35 Parkway. Lalu di sini garpunya chromo tange. Untuk ciri fisiknya sendiri kita bisa lihat untuk ukuran head tube-nya ini standar. Kemudian dia punya ciri fisik juga, ada jalur kabel di bagian bawah top tube-nya. Ada 3. Lalu pengelasan di bagian sambungan antara top tube, seat tube, dan seat stay ini menggunakan sistem las pipa cacing. Kemudian ada bagian cutting di atas tanpa lux ya. Cuman ini cuttingnya agak bagus nih. Agak sedikit runcing tapi nggak terlalu runcing-runcing banget di bagian sisi sampingnya. Kemudian kita lihat untuk seat stay-nya. Seat stay-nya ada jalur stopper cantilever yang sangat model platnya kelihatan sekali. Kemudian di sini agak membulat. Lalu tipe eletnya juga beda dengan punya federal ya. Ini tipe eletnya agak besar. Ini seperti hidratnya pakai M6 atau M5 ini ya. Kemudian sambungan pipa di bagian seat stay. Pivotnya kotak. Dan pivot ini ada tulisan chromo ya, CRM lah, catrik di bagian atasnya atau di bawahnya. Kemudian drop outnya kita lihat semi vertikal dengan bagian elet yang ada 2 dan cukup tebal, sudah beranting tentunya. Kemudian sambungan seat stay-nya, dan di bagian bottom bracketnya dia ada sambungan seperti lux yang ada di balap jadul, seperti itu. Kemudian untuk bagian downtube-nya ini punya 1 bidon, dan di seat tube juga ada 1 bidon.
Garpunya sendiri di sini kelihatan model garpu yang pipih ya. Jadi kalau di belakang tadi pivotnya kotak, yang di bagian depan nih pivotnya bulat ya. Unik sekali. Lanjut, kita akan mulai membahasnya dari bagian part. Kita mulai dulu dari bagian kokpit. Di kokpitnya sendiri kita bisa lihat untuk stemnya ini Tange. Ukurannya 22,2 dan nggak tahu ini stemnya merek apa, seperti punya Kaloy, tapi agak sedikit beda ya. Ini juga bahannya udah alloy, kemudian pakai handlebar flat bar. Ini model handlebarnya nggak terlalu panjang. Kemudian aplikasi percepatan yang ada di sepeda ini adalah 3x7 speed dengan perpaduan shifter menggunakan Shimano SIS MY20. Ini model bisa friksi, bisa indeks ya. Ini tinggal kita ganti posisinya, ini bisa menjadi friksi, kemudian kalau ditarik tuas ke sini ini jadi indeks. Nah, bisa klik, bisa juga jadi friksi. Tanpa klik, model geser, nggak berbunyi. Oke, sama ya. Di bagian kiri dan kanannya dia satu pasang. Kemudian untuk handlebar gripnya ini dari karet dan cukup empuk. Mantap sih ini. Ini aslinya juga, ini kayaknya bawaan Federal atau bawaannya sendiri. Ini cukup enak dan sangat empuk ya, walaupun sudah jadul. Kiri dan kanannya sama. Lalu untuk bagian handle brake-nya ini pakai leci. Ini tuasnya panjang juga, sudah alloy. Kemudian ada aksesoris, ini belting. Banyak yang gimana ya? Oh gini. Ini belkring ya, bukan belting. Jadi dari apa nih? Fitsen is Gezon. Aduh, saya nggak ngerti nih. Tapi yang jelas ini bunyinya cukup nyengkring, cukup mantap untuk ngeklaksonin teman-teman. Ada juga bar end tanduknya ya kak. Ini untuk memposisikan tangan kita, handlingnya enak karena di sini agak melengkung bagiannya. Jadi ini kayak mode pilot ya. Oh, mantap nih kalau buat mode pilot. Kemudian kita lihat di bagian dontupnya ada aksesoris bottle catch dari Oval, kemudian botolnya Tough Spot. Ini double bidon dan yang satu nggak dikasih apa-apa. Kita lihat di bagian atas. Di bagian sini seat postnya alloy dan nggak tahu ini mereknya apa, cukup unik juga. Nah, ini sadelnya dari Italia nih bro, Selle Italia. Ini sih cukup mantap ya. Walaupun saya coba ini cukup keras, tapi kata yang punya ini cukup nyaman di pantatnya ya. Ada aksesoris, saddlebag juga. Kemudian terpasang rak bonceng. Biasanya dipakai buat bonceng si bocil atau narok panir nih kalau mau minggat. Ini kayaknya sih buat bocil nih karena ada footstepnya. Terus ada apa lagi? Seat clampnya alloy. Ada warning reflektor warna kuning. Di sini belakangnya dikasih reflektor juga warna merah dari Cat Eye. Masuk untuk bagian FD-nya ini pakai Shimano 100 GS. Ini bisa buat 3 speed. Kemudian cranknya pakai Sakae XCT ini kemungkinan ya. Jadi panjang armnya 170, kemudian pedalnya ini Wellgo, cukup mantul dan loncer. Chainringnya masih besi ini ya, cuman bisa dilepas sampai ke bagian armnya. Ini punya tit sekitar 28, 38 dan 48 yang paling atas. Lalu rantainya pakai HG atau Hyperglide series. Untuk bagian RD-nya pakai Shimano 200 GS. Ini pakai Shimano 200 GS ya. Sudah jadul dan cukup enak.
Sprocketnya juga pakai seri Hyperglide. Ini 1330, 7 speed, model kaset ya, bukan ulir. Dan untuk sistem pengereman yang ada di sepeda ini menggunakan sistem cantilever dari Shimano TY22. Ini bahannya alloy juga dan pengeremannya cukup pakem. Ini buat yang bagian depan sama Shimano TY22 juga. Depan belakang sama ya, Bro. Perkabelannya pakai Shimano SIS. Mantul. Untuk bagian wheelset ini kelihatan dari bagian depan dan bagian belakang sama-sama menggunakan quick release. Yang belakang ini pakai HG50 ya. Pakai Shimano HG50 atau serinya Exact. Kemudian yang depan ini pakai serinya Parallax. Jari-jarinya stainless. Baik yang depan dan belakang itu sama. Kemudian untuk velgnya ini pakai GP. Ukurannya berapa ya ini ya? Pakai GP 26150 ya. Etro model. Dan yang cukup unik, ini bannya juga udah susah nih nyarinya. Pakai GT tire atau gajah tunggal ukuran 26175 dengan mode gripping yang untuk ngerot enak, untuk sedikit gravel juga masih enak ini ya. Dan sepeda yang punya performa cukup enak buat touring, enak juga buat santai, dan pastinya enak buat bonceng si bocil. Mantap kan? Oke, mungkin itu dulu kawan review singkat yang bisa saya berikan dari sepeda ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih yang sudah nyimak videonya sampai habis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap sehat, jaga selamat, dan salam sahabat tanpa sekat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. But I guess you didn't hear. Now stop texting every second. I just wanna disappear like a fly up in my ear. You don't